Wabarakatuh, ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan masuk di kolom komentar YouTube channel saya Bagus Johan Maulana dari Mbak H. Dia menanyakan, Pak Johan, saya punya suami sudah berobat kusta 12 bulan, tetapi bercak mati rasanya masih saja ada. Kapan kembali seperti semula? Oke, untuk teman-teman OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta yang memiliki pertanyaan yang sejenis, yang serupa, mohon harap ini simak video ini baik-baik sampai tuntas. Nah, tetapi Anda saya wajibkan dulu nyimak video saya Bagus Johan Maulana, apakah kusta bisa sembuh? Ketik itu di search engine-nya YouTube di situ. Anda temukan video itu, simak sampai tuntas. Di situ saya membahas dulu apa sih definisi kata sembuh. Oke, ternyata definisi kata sembuh itu multi perspektif. Ada 3 persepsi kata sembuh. Ya, ada yang mengartikan bahwa RFT itu adalah sembuh. Ada yang mengartikan sembuh itu berarti kembali seperti semula. Ada yang mengartikan sembuh itu tidak ada gejala ikutan. Ya, seperti reaksi dan sebagainya, nggak ada belas, pengennya seperti itu. Oke, di situ saya menjelaskan ada 3 definisi. Nah, saya takutnya kalau saya menggunakan kata sembuh, ini kita beda persepsi. Saya menggunakan persepsi yang pertama, ternyata Anda menggunakan kata sembuh dengan definisi yang kedua. Ya, nggak nyambung, miskomunikasi terus karena misunderstand. Ya, understand kita memahaminya, mengunderstandingnya kita beda makna, beda arti. Ya, maka nggak nyambung terus gitu loh. Daripada saya memiliki definisi yang berbeda dengan Anda, daripada misunderstand, miskomunikasi, ya akhirnya saya tidak menggunakan kata sembuh untuk terminologi penyakit kusta itu sendiri. Ya, nah, tetapi saya tetap menggunakannya untuk reaksi. Misalkan reaksi bisa saya katakan sembuh. Misalkan dosis tapering off menurun, sukses, ya saya katakan reaksinya sembuh. Meskipun reaksi bisa juga kambuh kembali seperti itu. Oke, dipahami dulu sampai tuntas video itu dipahami. Oke, nah ini selanjutnya saya akan menjawab secara sistematis pertanyaan Anda ya. Misalkan Anda OYPMK atau Mbak H ini ada keluhan, misalkan ada bercak mati rasa, kapan sih kembali seperti semula? Atau misalkan orang lain juga sering nanya, ini kempes bisa kembali seperti semula atau tidak? Ini mati rasa saya di telapak tangan bisa kembali seperti semula atau tidak? Ini jari saya yang sudah melemah apakah bisa kembali seperti semula kekuatannya atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Secara garis besar ini saya bahas dulu misalkan bercak ya. Bercak akan kembali seperti semula atau tidak, ini berarti teorinya teori luka, karena itu adalah gangguan integritas kulit ya. Di situ ada gangguan dermis. Dermis adalah lapisan yang kedua, ada epidermis, ada subkutan seperti itu. Nah, lapisan yang kedua itu lapisan dermis, di situ mengalami gangguan. Pada penyakit kusta bisa mengalami gangguan karena infiltrasi kuman secara langsung. Kumannya langsung menyerang di situ. Oke. Yang kedua, di situ juga ada saraf tepi ya. Saraf tepi di situ rusak biasanya karena proses adanya stadium reaksi. Nah, sarafnya kena entah sensorik atau motorik. Ya, kalau motorik berarti lebih dalam lagi di ototnya ya, di dagingnya. Kalau sensorik bisa aja tadi di dermisnya di situ bisa rusak. Oke. Kalau tadi mengenai kulitnya berarti masuknya atau merujuknya ke teori luka. Luka bisa kembali seperti semula atau tidak? Lihat, maksimal 60% itu teorinya seperti itu. Itu teorinya 60%. Adapun Anda sendiri misalkan punya luka, apakah bisa kembali seperti semula atau tidak? Ya tergantung beberapa faktor. Ya, saya sudah menerangkan dalam video tersebut. Apakah kusta bisa sembuh? Apakah kembalinya seperti semula itu kan banyak faktor. Misalkan bagaimana regenerasi selmu, bagaimana misalkan kemampuan sel fagosit yang memakan jaringan-jaringan matinya di situ, apa usianya Anda seperti apa, nutrisinya Anda untuk menyokong kesembuhan seperti apa, agen-agen inflamasinya apakah bisa melewati fase inflamatori itu dengan mulus menuju ke fase proliferasi dan sebagainya dan sebagainya. Banyak faktor yang memengaruhi. Jadi menurut teori luka bisa kembali seperti semula itu 60%, tapi faktanya di lapangan berarti beda-beda karena faktor yang mempengaruhi kesembuhan itu tiap orang, tiap individu case by case itu beda-beda. Ada yang kembali seperti semula tapi menyisakan jaringan parut, ada yang kembali seperti semulanya cuma 40% dan sebagainya. Oke. Nah, itu teori tentang luka. Misalkan itu berarti diterapkan pada bercaknya. Bercak itu berarti saya anggap adalah luka seperti itu. Meskipun tertutup tapi itu gangguan integritas kulit. Oke. Jadi kalau Anda menanyakan bercaknya kembali seperti semula atau tidak, itu merujuk ke teori luka. Tetapi sekarang menanyakan mati rasanya gimana? Oke. Entah itu mati rasanya di bercak atau mati rasa yang ada di telapak tangan atau telapak kaki, atau kerusakan saraf motoriknya, misalkan jarinya lemah ya, seperti itu. Ini kembali seperti semula atau tidak? Nah, itu merujuk ke teori tentang gangguan sel saraf. Kalau tadi luka, ini gangguan sel saraf, gangguan jaringan saraf. Sel saraf atau jaringan saraf jika rusak, nah ini ada teorinya. Batasnya adalah 6 bulan. Kalau kerusakannya kurang dari 6 bulan atau masih akut atau masih baru, ini bisa reversible. Teorinya begitu, bisa kembali seperti semula.
Kalau misalkan kerusakannya sudah lebih dari 6 bulan atau dianggapnya kronis, dianggapnya sudah lama, maka bersifat irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Oke, ini pahami dulu. Reversible, teorinya tadi kan seperti itu ya. Ini bisa reversible kalau misalkan ada gangguan fungsi saraf baik sensorik maupun motorik ya. Tadi misalkan ada mati rasa atau jarinya melemah seperti itu, gangguan sensorik atau motorik. Jadi kalau Anda nanya seperti itu akan saya jawab, ya Anda kerusakannya sudah berapa lama ini sensorik atau motoriknya? Kalau kerusakannya kurang dari 6 bulan berarti reversible, bisa kembali seperti semula teorinya. Tetapi faktanya tiap individu, case by case, person by person, kembali lagi faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan itu seperti apa, ya kan? Tadi usia, regenerasi selnya seperti apa, sel-sel yang rusak itu bagian dari sel-sel, misalkan sel saraf itu ada terminal akson, ada dendrit, ada presinep, ada pascasinep yang menghantarkan informasi yang berbentuk listrik atau kimiawi dan sebagainya itu seperti apa, apakah bisa kembali seperti semula? Setiap orang beda-beda mekanismenya, ya kan? Regenerasi selnya, usianya, nutrisinya dan sebagainya dan juga perlakuan dari luar misalkan multivitamin dan sebagainya. Ya, oke, kembali ke teorinya. Tadi kalau misalkan kurang dari 6 bulan bisa kembali seperti semula. Oke, saya ngomong teori apa adanya, tapi faktanya case by case beda-beda. Nah, ini yang penting yang akan saya bahas kali ini adalah kalau misalkan permanen. Tolong, ini perhatian. Saya belum membahas ini lebih panjang di video-video yang lain. Kalau yang irreversible, kalau kerusakan sel sarafnya baik sensorik maupun motorik itu lebih dari 6 bulan, secara teori kan irreversible, ya kan? Artinya tidak bisa kembali seperti semula. Oke, ini yang patut Anda perhatikan di sini. Tidak bisa kembali semula berarti artinya cacatnya sudah permanen. Entah itu cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2. Tetapi mohon dipahami baik-baik, cacat permanen, cacat kusta yang permanen itu seperti apa sih? Definisi permanen kan berarti tidak bisa kembali seperti semula dan berarti paten. Yes, tapi itu masih koma. Ya, belum titik. Awas. Tidak bisa kembali seperti semula, tetapi bisa tambah parah. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Ngertinya, oh ini cacatku sudah permanen ya, sudah mati rasa, sudah lebih dari 6 bulan ya sudah, ini takdir saya. Dia tidak melakukan apapun, tidak melakukan pencegahan untuk lebih tambah buruknya gitu loh. Harusnya ini ada kemungkinan tambah buruk, harusnya dicegah dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sudah kiting, terus pasrah, ya wis karena sudah kiting ya sudah, tidak melakukan olahraga, tidak melakukan pencegahan-pencegahan. Anda simak Bagus Johan Maulana bagaimana mencegah cacat kusta. Di situ teorinya banyak saya ngomong, ya. Jadi ada tindakan-tindakan tertentu apa yang harus diambil biar cacat ini tidak tambah parah. Jadi cacat yang permanen itu definisinya 2, tidak bisa kembali seperti semula, tetapi bisa tambah parah. Permanen bukan berarti ajek tidak akan tambah parah. Ajek itu maksudnya ajek tidak bisa kembali seperti semula, cacat permanen. Tetapi cacat itu kalau dibiarkan bisa tambah parah. Tambah parahnya seperti apa? Saya jelasin satu-satu. Yang pertama, cacat sensorik. Oke, cacat sensorik, cacat tingkat 1. Cacat tingkat 1 kan berarti cacat yang tidak kelihatan kelainan bentuk. Tapi sensorik misalkan, di sini mati rasa. Cacat tingkat 1 sensorik bisa tambah parah. Parahnya seperti apa? Kalau bicara, ya nanti ada reaksi lagi, oke jelas itu. Kalau ada reaksi lagi bisa aja kan titik mati rasanya ini tambah luas. Yang tadinya di sini masih rasa, di sini tidak terasa. Misalkan ada reaksi lagi terus telat penanganan atau penanganan yang tidak adekuat, maka titik mati rasanya tambah lagi. Itu mudah, masih bisa dipahami. Tapi cacat tingkat 1 sensorik bisa berubah menjadi cacat tingkat 2. Apa itu? Misalkan di sini mati rasa, Anda cuek, ya wis lah karena sudah mati rasa permanen ya udah. Nah, gitu kan. Anda ngangkat panci, Anda ngangkat wajan, sesuatu yang panas dipegang secara langsung. Anda merasa aman-aman saja. Lah wis lah udah cacat permanen ini. Nah, ya kan? Padahal itu panas, bagi orang normal itu panasnya luar biasa, tapi gara-gara Anda mati rasa di sini, Anda cuek. Megang panci panas gak masalah, wis. Ternyata setelah itu melepuh, luka bakar, ngoreng, infeksi dan sebagainya. Tatkala ada luka, maka itu masuk kategori cacat tingkat 2. Jadi cacat 1 sensorik bisa mengakibatkan cacat tingkat 2. Contohnya adalah tadi yang saya sebutkan. Nah, makanya hati-hati, jangan cuek dong. Maka gimana tindakannya? Ya pakai pelindung, hati-hati. Jangan meremehkan mati rasamu. Mati rasa tetapi kan ini masih bisa luka, ya kan?
Oke, jadi itu tindakannya berarti Anda harus waspada, kesehatan kulitnya juga harus tetap dijaga, terus megang ini itu juga awas hati-hati atau pencegahan dengan trauma tumpul, trauma benda tajam, trauma benda panas, trauma kimiawi dan sebagainya, Anda harus menjaga itu tetap. Yang kedua, cacat yang permanen bisa tambah parah. Contohnya, cacat satu motorik. Kalau tadi kan cacat satu sensorik, ini cacat satu motorik. Cacat satu motorik contohnya adalah ini lemah, kekuatan lemah, oke? Kekuatan jarimu melemah tapi belum sampai kiting. Nah, kalau dibiarkan, cacat satu motorik bisa mengakibatkan cacat tingkat 2. Contoh, nih, kamu ada gangguan saraf ulnaris di sini. Ini mempersarapi jari nomor 4 dan nomor 5. Ini tambah lemah. Misalkan kekuatan otot 0 sampai 5, Anda misalkan yang tadinya kekuatan penuh 5 jadi 4 misalkan, tambah lemah. Kok aku tambah lemah ya, misalkan buat narik kertas kayak gini. Nah, kan tesnya seperti ini. Kok lemes ya? Itu berarti kan kekuatannya berkurang. Ini tadinya skornya 5 jadi 4. Nah, Anda ini sudah lebih dari 6 bulan, terus Anda bilang, sudah permanen ya, sudahlah pasrah saja. Tidak melakukan pencegahan biar tambah parah gitu loh. Pencegahan biar tidak tambah parah ini gimana caranya? Yo, olahraga, ada olahraga untuk kusta. Anda ketik Bagus Johan Maulana olahraga kusta. Di situ ada saya berbagi tips bagaimana untuk tetap mempertahankan kekuatannya. Nah, tadinya ini cacat tingkat 1. Kekuatannya berkurang tetapi bentuknya masih normal, tidak terjadi deformitas. Tapi gara-gara Anda tidak melakukan olahraga untuk mencegah cacat lebih parah, olahraga itu juga tujuannya untuk tetap mempertahankan tonus otot, mempertahankan kekuatan otot. Anda tidak melakukan itu, ada olahraga yang pasif, peregangan, ada yang aktif untuk meningkatkan kekuatan juga. Nah, kelenturannya tidak dijaga, kelenturan ligamennya tidak dijaga, terus Anda juga menganggurkan otot itu, tidak melakukan aktivitas untuk olahraga-olahraga sehingga ototnya nganggur. Otot rangka alias otot lurik ini sifatnya kalau dianggurin, kalau tidak dikasih kontraksi, tidak dirangsang untuk kontraksi, maka akan terjadi apa? Atrofi atau kempes, ya kan? Nah, otot lurik memang seperti itu sifatnya, kayak orang nge-gym. Kalau semakin terus digunakan untuk kontraksi akan melar, membesar. Tapi kalau nganggur itu akan mengecil. Contohnya orang-orang yang stroke. Anda lihat orang yang stroke, misalkan ada yang mati rasa sebelah kanan. Lihat kaki yang sebelah kanan dari tahun ke tahun masih tambah kecil, tambah pendek. Itulah sifatnya otot lurik atau otot rangka itu seperti itu. Demikian pula Anda yang cacat tingkat 1. Sudah cacat tingkat 1, sudah lemah. Itu artinya berarti impuls saraf dari otak untuk memerintah ke sini itu nggak nyampe gara-gara ada gangguan sel saraf yang motorik. Jadi saraf ini antara presinap dan pascasinap di situ transfer. Nah, transfer perintah atau impuls saraf berupa listrik atau kimiawi itu di situ tidak terjadi. Ya. Karena impuls sarafnya nggak sampai sini, berarti perintahnya nggak sampai sini. Kamu pengennya kontraksi tapi nggak sampai gitu. Akhirnya ototnya nganggur. Kalau ototnya nganggur terus semakin lama akan atrofi, kempes, ya kan? Begitu kempes, tendonnya tertarik. Nih, kalau ini kempes gini, nah kalau kita tekan gini, nah pasti nekuk, ya kan? Kalau sudah nekuk, sudah kiting, berarti sudah clawing. Nah, kalau kiting seperti ini berarti sudah masuk kategori cacat tingkat 2. Ya kan? Berarti cacat tingkat 1 motorik mengakibatkan cacat tingkat 2. Kalau Anda tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, langkah-langkah tertentu untuk mencegah cacat tersebut. Tuh, 2. Yang ketiga, cacat permanen yang bisa tambah parah itu apa? Yaitu cacat tingkat 2 akan semakin parah. Gitu loh. Cacat tingkat 2-mu sudah cacat tingkat 2 permanen, jangan didiemin harusnya. Anda harus melakukan tindakan-tindakan tadi. Karena kalau dibiarkan akan semakin parah cacat tingkat 2-nya. Contoh, teman-teman yang kiting. Coba Anda tanya teman-teman yang kiting. Saya kan di Tegal ini ada komunitas OYPMK. Ketuanya sendiri tangannya sudah agak kiting. Di situ ada yang kitingnya udah parah. Saya tanya, Kak, itu tanganmu kiting apakah dari tahun ke tahun memang sudah seperti itu? Dari awal sudah seperti itu? Apakah berjalannya waktu tambah parah, tambah kiting? Ya, ternyata dulu saya nggak seperti ini parahnya, Kak Johan. Dulu saya ya berawal dari lemah saja, tetapi kok lambat laun kok tambah gini ya. Tambah semakin menekuk. Sekarang tambah parah. Dengan kitingnya tambah parah, buka tutup botol aja minta tolong ke saya. Apalagi keterampilan
yang lain, ya kan? Misalkan motorik halus, megang pulpen, ya kan? Membuat sebuah keterampilan yang misalkan bisa bernilai ekonomis, yang bisa dijual, otomatis skillnya berkurang, kemandirian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari juga berkurang, tambah tergantung kepada orang lain, semakin parah, skillnya tambah berkurang, kerja nggak bisa, membuat kreativitas apapun nggak bisa, semakin nggak bisa cari duit, semakin terpuruk, semakin miskin. Ya, jadi cacat tingkat 2 yang permanen ini tidak hanya permanen tidak bisa kembali seperti semula, tetapi permanennya ini bisa tambah buruk jika Anda tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu pencegahan cacat kusta. Oke, 3 poin itu ya. Jadi mohon teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki cacat kusta, sudah lebih dari 6 bulan, sudah permanen, ingat, cacatmu bisa tambah parah. Solusinya seperti apa? Simak video saya Bagus Johan Maulana bagaimana mencegah cacat kusta. Terus Bagus Johan Maulana olahraga kusta. Itu deh, 2 video itu dipahami baik-baik. Semoga Anda bisa mencegah tambah parahnya cacatmu. Oke? Apalagi nanti kalau terjadi reaksi dan sebagainya. Nggak reaksi pun kalau Anda nganggur seperti itu bisa tambah parah. Apalagi kalau terjadi reaksi, penanganannya terlambat, tidak adekuat, ya malah mempercepat terjadinya cacat itu lebih buruk lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.